Selama 3 hari, total secara keseluruhan adalah 1.116 dengan penderita reaktif adalah 53. Rapid test secara massal yang digelar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk dan Provinsi Jawa Timur di wilayah Kecamatan Pace dan wilayah Kecamatan Kronggot kepada ribuan warga telah selesai dilakukan. Hasilnya 53 orang dinyatakan reaktif. Rapid test massal di wilayah Kecamatan Pace digelar setelah seorang dokter asal kota Kediri yang membuka klinik di wilayah Kecamatan Pace terkonfirmasi positif COVID-19. Ribuan warga yang kebanyakan berasal dari wilayah Kecamatan Pace yang mengikuti rapid test ini sebelumnya diketahui menjadi pasien dokter itu. Dokter itu sendiri dikabarkan terpapar coronavirus karena memeriksa pasien yang juga positif coronavirus. Untuk rapid test wilayah Kecamatan Kronggot, disebabkan sebelumnya telah ada warga terkonfirmasi positif yang masuk dalam klaster Sampurna dan pabrik baja. Dari total warga yang dinyatakan reaktif itu terdiri dari berbagai usia, mulai dari bayi, balita, remaja hingga dewasa. Warga yang reaktif dari 2 wilayah kecamatan tersebut untuk saat ini telah dikirim ke berbagai rumah sakit, diantaranya adalah Rumah Sakit Kertosono, Rumah Sakit Bayangkara Kota Nganjuk, dan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Empu Sendok. Dan berikut adalah penjelasan Suhartati Kundariana, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk kepada awak media. Jadi begini, kita memang saat beberapa hari ini telah melaksanakan pemeriksaan rapid test massal, yaitu terdapat di 2 tempat, di Kecamatan Pace dan di Kecamatan Kronggot. Yang 3 hari itu secara berturut-turut, kita mulai sejak tanggal 10 sampai dengan hari ini, hari Jumat. Dari hari Rabu sampai dengan hari Jumat itu di Kecamatan Pace. Selama 3 hari kita memeriksa kurang lebih 822, sedangkan yang reaktif hasilnya adalah 48. Pada saat kita melaksanakan pemeriksaan rapid di Kecamatan Kronggot, itu jumlah yang kita periksa adalah 284, 5 dinyatakan reaktif. Berarti total secara keseluruhan ya? Total secara keseluruhan adalah 1.116 dengan penderita reaktif adalah 53. Untuk yang reaktif itu penanganannya akhirnya gimana, Bu? Ya, begitu kita mendapatkan penderita reaktif, maka dari jajaran pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan, langsung mengadakan evakuasi. Dan evakuasi ini kita pilah-pilah karena kebetulan ini ada anak balita dan bayi, sehingga ada yang kita evakuasi dan kita lakukan isolasi baik di Rumah Sakit Nganjuk, Rumah Sakit Kertosono maupun Rumah Sakit Bayangkara dan Empu Sendok, Rumah Sakit Darurat Empu Sendok. Itu tadi kan sempat disinggung itu ada dari total yang reaktif 53, ada balita dan bayi. Ada jumlahnya berapa saja itu? Jumlah bayi yang kebetulan reaktif itu sebanyak 4 orang, sedangkan balitanya adalah 2. Dan pada hari ini kita juga menemukan penderita reaktif dari ibu hamil. Ibu hamil ini adalah anak pertama, usia kehamilannya 9 bulan. Secara kebetulan kami tempatkan di Rumah Sakit Kertosono, karena di sana memang rumah sakit ruangannya itu masih ada sisa 5 kamar, sehingga ruangannya ini kita kirim ke sana. Rapid test massal ini awalnya dari seperti apa, Bu, bisa kemudian dilaksanakan ini, Bu? Ya, jadi kita berawal dari adanya penderita, secara kebetulan adalah yang memiliki klinik di Viva Husada Kecamatan Pace. Kebetulan adalah seorang dokter. Setelah dilakukan pemeriksaan rapid test reaktif, dilanjutkan dengan pemeriksaan swab dan dinyatakan positif pula. Sehingga karena yang bersangkutan ini alamat rumahnya ada di Kota Kediri, tetapi klinik itu ada di Kabupaten Nganjuk. Sehingga yang bersangkutan, beliaunya ini dirawat di Rumah Sakit
Ahmad Dahlan yang ada di Kediri, sedangkan kliniknya langsung kita adakan tracing. Dari tracing yang kita peroleh itu sebanyak 1024. Nah, karena warga yang kemungkinan ini terpapar pada saat mereka itu berobat ke klinik Wahuzada, maka kita jadikan 3 hari, dimulai dari tanggal 10 sampai dengan hari ini tanggal 12. Setelah berakhir sampai hari ini, adakah kemungkinan masih akan di tracing lagi begitu? Ya, jadi karena jumlah penderita yang berobat ke klinik khusus Wahuzada ini di Tenggarai ada 11 dari kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk, tidak menutup kemungkinan ada pasien-pasien yang belum tercover atau belum datang ke lokasi pemeriksaan rapid ini. Sehingga ini tadi dari Kecamatan Ngetos juga mengadakan mengusulkan untuk permintaan rapid yang akan dilakukan sendiri oleh Puskesmas Ngetos. Dan tidak menutup kemungkinan puskesmas yang lain kita mengembangkan tracing lebih luas dan lebih ketat, sehingga harapannya kita bisa memutus mata rantai penularan ke warga yang lain. Ini kan dari target 1024 yang baru dirapid ada 822 ya yang dipakai. Ya. Nah, sisanya itu bagaimana? Ya, ini sisa ini memang oleh karena itu kita masih mengembangkan tracing yang lain, karena tidak mau kita kecolongan seperti ini. Tetapi alhamdulillah kemungkinan ini masyarakat yang belum bisa hadir sesuai dengan undangan kita, memang ada yang kebetulan sudah keluar kota. Ya, sehingga ini kita kembangkan. Kita juga mengembangkan tracing sampai dengan di lintas kabupaten. Jadi kalau ada informasi yang masuk ke kita, bukan berarti kita tahan, kita sampai di sini saja, tetapi kita operkan ke teman ke kabupaten lain. Seperti kemarin saya menemukan, saya koordinasi dengan menemukan 2 penderita. Itu langsung kita kirim, kita alihkan data-data ini ke kabupaten yang lain, sehingga di sana akan dilacak, jangan sampai ini meluas ke warga yang lain. Dengan gerak cepat, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk dan Provinsi Jawa Timur tersebut diharapkan masyarakat turut membantu dan bahu-membahu dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 khususnya di Kabupaten Nganjuk, umumnya di Provinsi Jawa Timur, serta seluruh penjuru negeri dengan tetap mengikuti arahan dan petunjuk dari pemerintah. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan, Akurasi TV. Akurasi TV.